Bagian keuangan laporan sektor publik kelompok 3. Ini ada nama-nama anggota kelompok 3. Bab 1. Catatan atas laporan keuangan. 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Maksud, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh perangkat daerah, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi perangkat daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan perangkat daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbang Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Informasi umum tentang entitas akuntansi. 1. Domisili dan bentuk hukum entitas serta jurisdiksi tempat entitas berasal. 2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokok. 3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional. 4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan. Kebijakan strategi. Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategi. Dengan perumusan perencanaan strategi yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak. Perencanaan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk mengimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kebijakan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021 didasarkan atas kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran semesta PPAS. Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang anggaran, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020. 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020. 4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi, pemerintahan dan bagian akun standar di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintahan dan bagian akun standar di lingkungan Provinsi Jawa Barat. 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi berbasis aktual pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, nomor 6, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Ketujuh, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020. Dan yang terakhir yang nomor 8, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 166 Tahun 2021 tentang penjabaran perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021. Selanjutnya, bab 3 mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
Pendapatan LO realisasi pendapatan LO pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 227.141.647 perak yang terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah LO dan lain-lain. Pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan pajak daerah LO sebesar 0 perak, pendapatan retribusi daerah LO sebesar 27.389.300 perak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO sebesar 47.842.347 perak, pendapatan hibah sebesar 151.910.000. Persentase realisasi pendapatan LRA tahun anggaran 2021 sebesar 62,25%. Realisasi pendapatan LRA tersebut tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selama tahun 2021. Bab selanjutnya, bab 4, ada 1. Pendekatan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tahun anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data atau laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural di bawahnya yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Laporan keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah. Diantaranya ada A. Laporan realisasi anggaran atau LRA, B. Neraca, C. LO atau laporan operasional, D. Laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada E. Catatan atas laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 atau bagian 2-nya terkait basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Di dalam hal ini, laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan LO. Yang mana pendapatan LO di sini yaitu ada beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Hal tersebut sangat diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat terjadinya yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari kas umum daerah. Sedangkan untuk pendapatan LRA, yang mana pendapatan LRA di sini yaitu ada belanja dan pembiayaan. Hal ini menggunakan basis kas pada laporan realisasi anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada kas umum daerah atau di bendahara penerimaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, atau saat kas dibayar dan kas umum daerah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tahun 2020 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau sering kita dengar yaitu SAP, yang mana hal tersebut telah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Di dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun 2021 telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Di dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA di sini adalah di mana semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA ini diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau SK perangkat daerah atau entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Lalu yang kedua ada belanja. Belanja di sini adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran, yang mana hal itu bersangkutan atau tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja ini diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang telah dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
Lalu yang ketiga ada pendapatan LO. Pendapatan LO di sini adalah di mana hak pemerintah daerah ini diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang sangat bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan LO ini dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan asas bruto. Dan yang keempat ada beban. Maksud beban di sini adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa. Dan yang terakhir ada aset. Nah, aset ini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya itu sendiri, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 1. Aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Yang kedua, kas di bendahara pengeluaran. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan UP yang uang kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah, atau jasa giro yang belum disetorkan kembali ke kas daerah, atau pajak yang belum disetorkan ke kas negara atau daerah, atau kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca. 3. Piutang pajak daerah. Piutang pajak daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. 4. Piutang retribusi daerah. Piutang retribusi daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah ke pihak ketiga wajib retribusi daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Nilai piutang retribusi daerah merupakan nilai surat ketetapan retribusi daerah SKRD dan surat ketetapan retribusi kurang bayar SKRKB yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Yang kelima, penyisihan piutang. Penyisihan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seorang dan atau korporasi dan atau entitas lainnya. 6. Penyisihan piutang pajak daerah. Penyisihan piutang pajak daerah dilakukan agar piutang dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat diselesaikan. 7. Penyisihan piutang retribusi daerah yang mana dilakukan agar piutang retribusi dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang 8. Penyisihan piutang lain-lain pendapat asli daerah yang sah. Penyisihan piutang lain-lain pendapat asli daerah yang sah dilakukan agar piutang lain-lain berpendapat asli daerah yang sah dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang 9. Penyisihan piutang lainnya. Penyisihan piutang lainnya dilakukan agar piutang lainnya dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang 10. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran yang sudah dilakukan namun pemanfaatannya belum dinikmati atau masih ada manfaatnya. Dan yang 11, persediaan. Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan suplis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya penjelasan atas informasi non-keuangan perangkat daerah, domisili. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Kawaluyan 2 Nomor 4 Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kemudian dasar hukum landasan operasional. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, dan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada tugas dan fungsi. Yang pertama tugas. Tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang menjadi kewenangan daerah provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ada fungsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi. Yang kedua, penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang terakhir, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.